Perkenalkan, nama saya Rosalia Satriani dengan NIM 20031024. Baik, saya akan menjelaskan mengenai operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Maunya adalah biaya berubah. Seterusnya, keadaan dalam industri juga mengalami perubahan, yaitu perusahaan-perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan lama tidak efisien akan gulung tikar dan meninggalkan industri. Perubahan seperti ini tidak berlaku dalam jangka pendek. Telah dinyatakan apabila suatu perusahaan tidak dapat menutupi biaya berubahnya, ia tidak akan membubarkan usahanya, tetapi hanya akan menghentikan kegiatan produksi. Perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan dengan adanya kemungkinan untuk membuat penyesuaian tersebut. Keadaan dalam perubahan dan dalam industri akan mengalami perubahan. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian-penyesuaian yang berlaku menimbulkan perubahan dan keadaan di pasar. Dua keadaan berikut akan diperhatikan. Yang pertama yaitu keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah, keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan akibat kenaikan permintaan. Untuk memudahkan analisis dalam uraian yang akan dibuat, misalkan kurva biaya untuk setiap perusahaan adalah bersamaan, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 11.9 yang bagian ke-1, kurva permintaan dan penawaran, yang ditunjukkan dalam gambar 11.2 yaitu mengenai permintaan dan penawaran dalam industri atau pasar, dan dimisalkan industri terdiri dari 1.000 perusahaan. Pada semulanya permintaan dalam pasar adalah D0 dan penawaran adalah S0, maka harga pasar adalah P0 dan jumlah barang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Karena ada 1.000 perusahaan dan setiap perusahaan mempunyai kurva biaya yang sama, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40.000. Dapat kita lihat di gambar 11.9 bagian ke-1 bahwa kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapat keuntungan melebihi normal. Ini merupakan daya penarik kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Kemasukan itu akan terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal ini tidak wujud lagi. Ini berarti kemasukan perusahaan baru akan terus berlangsung sehingga penawaran telah menjadi S1 dan harga menjadi P0 kembali. Sekarang jumlah barang diperjualbelikan telah menjadi 60.000 unit, sedangkan setiap perusahaan memproduksi sebanyak seperti pada keadaan permulaan, yaitu 40.000 unit. Berarti jumlah perusahaan yang ada dalam industri menjadi 1.500. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Sekarang kita akan perhatikan keadaan sebaliknya dari yang diterangkan di atas, yaitu penyesuaian yang berlaku dalam perusahaan dan industri apabila terjadi pengurangan permintaan. Keadaan permulaannya dan penyesuaian berlaku sebagai akibat pengurangan permintaan. Dapat kita perhatikan di gambar 11.10. Pada mulanya pemisalan yang digunakan dalam uraian sebelum ini digunakan juga di sini, yaitu permintaan adalah D0 dan penawaran S0. Dengan demikian harga adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan 40.000 unit. Juga dimisalkan dalam industri terdapat 1.000 perusahaan, maka setiap perusahaan menghasilkan 40.000 unit. Kita perhatikan di gambar 11.10 bagian 1 menunjukkan bahwa dengan pemisalan di atas, perusahaan hanya mendapatkan untung normal. Sekarang misalkan permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun dari P0 menjadi P1, yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari 40.000 unit menjadi 34.000 unit. Dengan demikian, setiap perusahaan memproduksi sebanyak 34 unit. Harga yang baru, P1, adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karenanya, setiap perusahaan mengalami kerugian sebagai reaksi dari keadaan ini. Sebagian perusahaan menghentikan kegiatannya. Jumlah barang yang ditawarkan semakin lama semakin berkurang dan sedikit demi sedikit hanya mengalami kenaikan kembali. Pada akhirnya, penawaran adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva E1 dan penawaran yang seperti itu menyebabkan harga kembali menjadi P. Sekarang, jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 28.000. Sedangkan setiap perusahaan kembali menghasilkan sebanyak 40.000 unit. Dengan demikian, jumlah perusahaan telah berkurang, yaitu menjadi pada mulanya berjumlah 1.000, sekarang hanya terdapat sebanyak 8.000 dibagi 40, yaitu 700 perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan jangka panjang, yaitu untung normal. Dua keadaan yang baru saja diuraikan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan luar biasa atau melebihi normal. Keuntungan luar biasa akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Kemasukan mereka akan menambah penawaran dan seterusnya. Pertambahan penawaran ini akan menurunkan harga. Penyesuaian seperti ini akan terus berlangsung hingga tidak terdapat lagi keuntungan yang melebihi normal. Juga keadaan ini di mana perusahaan mengalami kerugian adalah merupakan keadaan yang sementara. Kerugian mendorong beberapa perusahaan untuk mengundur diri dari industri tersebut. Penawaran barang akan menjadi semakin berkurang dan menyebabkan kenaikan harga. Penawaran yang semakin berkurang dan harga yang semakin naik akan terus berlangsung sehingga perusahaan akan mengalami keuntungan normal kembali. Kedua keadaan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, faktor-faktor produksi dapat ditambah dan teknologi berkembang. Perubahan seperti ini boleh mengurangi biaya produksi, tetapi di samping itu, harga-harga faktor produksi dapat mengalami kenaikan dan inflasi. Berlaku dalam ekonomi. Kedua keadaan ini, yaitu kenaikan harga, faktor produksi, dan inflasi, terus akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Telah diterangkan bahwa biaya produksi penting peranannya dalam menentukan penawaran. Maka, perubahan-perubahan biaya produksi dalam jangka panjang akan memengaruhi kurva penawaran. Berdasarkan kepada sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dan pasar persaingan sempurna dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu yang dipengaruhi oleh biaya produksi yang bersifat yang pertama, biaya jangka panjang yang tidak berubah, yang kedua, biaya jangka panjang yang semakin meningkat, yang ketiga, biaya jangka panjang yang semakin menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan industri biaya tetap. Dalam uraian dengan menggunakan gambar 11.9 dan 11.10 telah ditunjukkan bahwa permintaan dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Perubahan ini menyebabkan penyesuaian ke atas kurva penawaran. Pada akhirnya, interaksi di antara permintaan yang telah mengalami perubahan dengan penawaran yang menyesuaikan dengan perubahan permintaan tersebut akan menyebabkan harga tetap sebesar P. Proses penyesuaian yang digambarkan dalam gambar 11.9 dan 11.10. Selanjutnya, proses penyesuaian juga dapat digambarkan atau diterangkan dengan menggunakan gambar 11.11. Dengan cara yang baru ini, dapat pula ditunjukkan penawaran jangka panjang dalam industri yang merupakan gambar 11.11 bagian ke-1 menunjukkan perubahan biaya dalam perusahaan dan gambar 11.11 bagian kedua menunjukkan kurva penawaran jangka panjang dalam industri. Pada mulanya permintaan dalam pasar adalah D0 dan harga yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran adalah P0, maka titik E0 adalah titik keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Kemudian dimisalkan permintaan naik menjadi D1 dan ini menyebabkan kenaikan harga. Tapi setelah proses penyesuaian berlangsung, pada akhirnya harga kembali ke tingkat P0 dan demikian titik E dan titik keseimbangan yang baru dalam industri. Dan dalam keadaan yang baru ini, jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Sesudah itu dimisalkan permintaan turun menjadi D2. Sebelum ada penyesuaian dan penawaran, dalam penawaran jangka pendek, harga turun di bawah P. Tetapi akhirnya sebagai akibat dari penawaran yang berkurang, harga kembali ke tingkat P0, maka E merupakan tingkat keseimbangan yang berikut, dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 28.000 unit. Kalau dibuat garis melalui E0, E1, dan E2, diperbolehlah garis SS yang sejajar dengan sumbu datar. Garis ini adalah kurva penawaran jangka panjang yang wujud dalam industri apabila biaya produksi tidak mengalami perubahan di dalam jangka panjang. Maka biaya produksi perusahaan adalah tetap di dalam jangka panjang seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.11
bagian ke-1, di dalam jangka panjang kurva AC dan MC tidak mengalami perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai industri biaya menurun. Berlakunya penurunan biaya produksi dalam suatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dalam industri tersebut dan perbaikan di industri lain, misalkan industri A. Gambar 11.13 kurva penawaran jangka panjang dalam industri biaya menurun yang menghasilkan bahan mentah kepada industri tersebut. Industri lain tersebut karena menghadapi permintaan yang bertambah banyak dan dapat dinikmati skala ekonomi dan kemungkinan menjual barangnya yang harga lebih murah. Maka industri pertama yang menggunakan bahan mentah industri lain, industri A, akan dapat menunjukkan biaya produksi di dalam jangka panjang. Penurunan biaya produksi dalam jangka panjang ini seperti ditunjukkan dalam gambar 11.13. Dicerminkan oleh perubahan biaya rata-rata dan marginal yang ditunjukkan oleh AC0 dan MC0 menjadi AC1 dan MC1. Dan akhirnya menjadi AC2 dan MC2. Analisis berikut dibuat dengan pemisalan bahwa pengurangan biaya tersebut oleh bahan mentah yang lebih murah harganya. Misalkan pada pemulanya permintaan yang wujud dalam industri adalah D0 dan biaya produksi perubahan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva AC0, maka harga pasar akan mencapai P0 dan titik E0 adalah keseimbangan dalam industri. Misalkan seterusnya permintaan kemudian bertambah yaitu menjadi D1, industri harus diproduksi lebih banyak maka permintaan mereka ke atas bahan mentah bertambah karena industri penghasil bahan mentah mengalami skala ekonomi. Ia dapat menjual bahan mentahnya dengan harga yang lebih murah. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan mengalami penurunan biaya, yaitu menjadi AC1. Dan keadaan seperti ini, harga cenderung untuk mencapai P1. Dan keseimbangan industri yang baru adalah pada E1. Dengan cara yang sama dapat diterangkan efek yang berlaku bahwa apabila permintaan naik lagi menjadi D2, pada akhirnya harga akan mencapai P1 keseimbangan. Yang baru adalah pada E2. Garis SS adalah garis yang melalui E0, E1 dan E2. Ia merupakan kurva penawaran jangka panjang dalam industri yang mengalami penurunan biaya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.